Jumpa kembali bersama Bang Pedro si Mister. Oke, kali ini Mister mau bahas tentang PE tipe biasa versus PE Super Flow. Baik dari sisi bahan bakar konsumsinya berapa dan juga dari sisi performa ya. Nah, agan-agan mungkin pingin tahu kan perbedaan Super Flow dan non Super Flow. Nah, PE Super Flow yang atasnya contoh ya, merek yang ada dalam video hanya contoh. Yang non Super Flow tipenya yang bawah ya. Kita akan tes ya performa dan juga konsumsi bensinnya. Nah, sebagai contoh, saya di sini punya punya karburator satu merek tapi beda tipe ya. Ini sebagai contoh. Nah, di sini saya hanya contoh aja merek CPO ya. Ini PE28 CPO yang non Super Flow yang ini ya. Ini CPO juga non Super Flow dan ini Super Flow. Beda ya dari moncongnya ya. Beda. Nah, lihat ya perbandingannya. Nah, mungkin agan-agan bisa lihat ini walaupun satu merek yang sama tapi dua beda tipe. Lihat ya. Moncong ya. Moncong yang PE biasa begini ya, tidak tirus banget, sementara yang Super Flow ini tirus banget. Ini dua merek yang sama ya. Dua merek yang sama CPO nih, kalau nggak percaya tuh kan ya. CPO tapi beda tipe, yang non Super Flow dan Super Flow ya. Perbedaan yang utama yaitu ada pada moncongnya, di mana Super Flow lebih tirus kan. Ini performanya lebih oke. Tapi kita lihat ya, benar apa tidak performanya lebih oke dan konsumsi BBM-nya kita tes. Oke, cekidot gaspol. Oke, ini PE Super Flow-nya sudah terpasang ya, dan saya sediakan bensin 0,3 liter ya kan ya. Nanti kilometernya dibagi 0,3 ya kan ya. Ini kita pasang dulu. Oke, ini sudah terpasang ya. Nah, ini sudah terpasang ya. Ini keran yang aslinya ya. Keran yang aslinya sudah saya segel kan tuh. Yang aslinya saya segel ya kerannya. Ini yang masuk, ini yang dari botol ya. Oke, sekarang kita tes ya kan. Oke, sekarang kita tes ya konsumsi bensinnya dengan performanya kan. Ini kilometernya kita nolkan dulu ya kan ya. Nanti bagi 0,3 liter ya kan. Oke. Kita gas aja kan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nggak akan skip videonya kan ya. Metodenya sama kan, diisi 0,3 ya. Tapi di mangkok karburatornya dikosongkan dulu tentunya ya kan ya. Oke. Ini bensin si PE Super Flow. Kita bandingkan kan. Saya nggak akan skip videonya sambil kita ngobrol kan. Nah, saya di sini pingin tahu yang utama itu konsumsi bensin kan ya. Dibanding dengan PWK plus dibanding dengan PE tipe biasa. Jadi di sini kita uji berbarengan ya, dua ya. Tiga. PE biasa, PE Super Flow dengan yang PWK kan. Oke? Ikuti aja pokoknya sampai tamat, nggak akan ada skip kan. Supaya real ya. Saya kasih tahu, mungkin ada yang belum simak ya. Kalau sebetulnya saya udah uji yang PWK dan udah uji juga yang PE kan ya. Mungkin nanti linknya saya sediakan di deskripsi. Tapi agan jangan dulu ini ya. Jangan dulu simak video itu. Wajib simak video ini dulu sampai tamat. Nanti lihat di video yang saya sediakan linknya di deskripsi kan ya. Sebagai gambaran ya, ini untuk konsumsi bensin ya. Sebagai gambaran, untuk PE28 yang tipe biasa kemarin itu dapat 28,3 km per liter. Di Kawasaki Ninja ya kan ya. Di Kawasaki Ninja tentu beda ya. Kalau motor agan FO misalnya MX, bebek atau lain sebagainya kan ya. Itu kan ya. Ngebut tipis dulu kan. Jadi ada ngebutnya juga ya. Bukan ala pabrik. Kalau nguji bensin itu pabrik kan cuma kecepatan 40 km per jam tanpa hambatan atau apa-apa. Ini real di jalanan langsung ya kan ya, dengan spek motor yang sama. Bahkan ukuran pilot jetnya saya samakan, main jetnya saya samakan, tekanan ban pun saya perhatikan dan saya samakan biar hasilnya lebih real ya. Di motor yang sama, rider yang sama, yaitu saya ya. Oke ya. Oke, sebagai panduan singkat, kemarin saya pakai PE itu PE Super Flow ya kan ya. Pakai PE Super Flow itu PE Super Flow. PE biasa itu 28,3 km per liter. Saat pakai PWK itu hanya 24 km per liter. Dan sekarang kita cek
buktikan si PE Superflow ini berapa ya. Nah, kalau untuk performa ya, sebetulnya saya jauh-jauh hari atau sebelum hari saya suka tes beberapa tipe karburator ya, baik yang Superflow dan non Superflow. Untuk tipe PE yang biasa itu performanya ya bagus, tapi nggak sebagus yang PWK ya, dan juga nggak sebagus ini barusan saya rasakan dan kemarin-kemarin saya rasakan yang PE Superflow. Memang mirip-mirip dengan PWK performanya, tapi menurut saya gabungan ya. Jadi kenapa sih PE menciptakan tipe yang Superflow? Bagi saya itu untuk menggabungkan dua keunggulan, menggabungkan keunggulan si PE dan juga menggabungkan keunggulan si PWK kan. Jadi dua keunggulan disatukan dalam sebuah karburator. Makanya PE begini itu banyak yang bilang PE inside ya, atau PE rasa PWK ya. Ini PE Superflow ini. Oke, sambil kita ngobrol-ngobrol kan, supaya nggak bosan dan supaya edukatif ya. Nah, jadi gitu ya. Sebetulnya Bang, kenapa sih diciptakan PE biasa, PE Superflow dengan PWK ya? Itu kembali kepada sesuai kebutuhan kita lah. Kalau bagi saya motor standar atau korekan harian lah, korekan ringan, PE tipe biasa juga udah mengakomodir banget, udah lebih dari cukup lah katakannya lah. Tapi kalau kalian pingin performa lebih nampol ya, dan mengesampingkan konsumsi BBM, tentu pilihannya yaitu ya PWK atau PE Superflow ini. Nah, kita nggak tahu kan PE Superflow ini berapa sih konsumsi bensinnya kan? Apakah lebih boros daripada PWK? Kalau lebih irit dari PE biasa sih nggak mungkin. Tetap PE biasa itu lebih unggul ya. Kemarin di motor saya ini ya, sebagai acuan ya, Ninja standar pabrik nih ya, Ninja R itu konsumsi bensinnya 30 km per liter, klaim pabrik Kawasaki ya kan ya. Itu standar kan ya. Itu standarnya kan. Kalau yang PE 28 yang tipe biasa kemarin saya uji 28,3 ya, oke lah. Masih kategori irit, nggak beda jauh dengan klaim pabrik ya. Jadi masih irit lah kalau pakai PE. Buset, saya masuk lubang. Bahayain bayar pajak, tapi lubang di jalanan masih banyak kan. Aduh, gimana nih pemerintah? Tapi nggak tahu kok jadi bahas jalan berlubang. Oke, lanjut kan ya. Memang tarikannya ini enak Nah, jujur ya, kalau untuk putaran atas untuk top speed bagi saya sebetulnya enak PE dibanding dengan PWK. Kalau PWK memang bawahannya itu mantap, tapi top speednya ya menurut saya pribadi ya masih enak PE kalau untuk top speed ya kan ya. Nah, si PE ini menggabungkan kedua keunggulan ya, menggabungkan kedua keunggulan kan ya, menggabungkan dua keunggulan, dimana yang ini yang PE ini unggul atas bawah kan. Yang tipe Superflow ini bagi saya bawahnya enak, atasnya juga enak kan. Kalau kemarin kan kita hanya pakai PE biasa itu ya performanya biasa-biasa, cenderung biasa-biasa aja kan. Tapi ketika pakai PE Superflow ini langsung tarikannya aja gila lah pokoknya. Gila ini. Saya pakai merek CPO ya. Untuk merek kesampingkan kan. Untuk merek kesampingkan kan. Karena hanya ini ya, hanya sampel aja ya kan. Mewakili merek-merek yang lain aja ya. Jadi merek hanya sampel kan. Jangan berpatokan pada merek kan ya. Ini hanya sampel yang ada di video. Kita lihat berapa jauhkah kilometer yang ditempuh oleh si PE Superflow. Kalau PE biasa 28,3 km per liter. Kemarin saya tes ya. Untuk PWK-nya cuma 24 dan ini si Superflow berapakah? Apakah lebih boros daripada PWK? Ya. Kalau lebih boros daripada PE tentu pastilah dari PE biasa ya. Tapi kalau dengan PWK nggak tahu saya. Oke, kita lihat
Kalau kemarin berhenti di sini nih, pas pakai PWK. Ada sedikit, Oke, kita lihat kan. Sejauh mana pengujian ini kan. Aduh. Oke. Jadi real ya. Kecepatan nggak ada itu 40 km per jam. Kayak udah mau habis, Kayak habis nih. Udah mau habis, Masih ada dikit-dikit lagi. Ya, habis kan. Oke, kita ke pinggir dulu kan ya. Oke, kita ke pinggir, habis nih. Bentar ya, saya ambil HP. Kita lihat, saya ambil kalkulator kan ya. 7,9 kan. Bentar, saya pinggir dulu ya. Oke. Oke, ini jaraknya 7,9. Saya mau ambil kalkulator dulu kan. Kita lihat. Ya, ini habis. 7,9. Bentar, saya ambil HP. Bagi 0,3 berarti kalkulator 7,9 bagi 0,3. Hasilnya 26,3 ya kan untuk yang super plow kan ya. Bentar ya. Oke, ini kan habis ya kan ya, dan ini kilometernya 7,9. Jadi barusan dibagi 0,3 itu hasilnya 26,3. Jadi memang terbukti kalau si PE28 Super Plow itu lebih boros ya dibanding dengan tipe yang ini ya, dibanding dengan tipe yang biasa. Tapi lebih irit ya, sedikit lebih irit daripada dengan yang si PWK kan. Jadi bedanya berapa kan? Cuma 2 kilo ya. Bedanya di Ninja ya cuma 2 kilo. Kalau yang PWK itu 24. PE28 yang biasa itu 28,3 dan ini 26,3. Jadi beda 2 kilo dengan PE berapa persen kan? Kalau dengan PWK ya, dengan PWK bedanya 2,3 kilo. Jadi tolong hitungkan kan. Ini dibanding dengan PE biasa dengan PWK bedanya berapa kan? Jadi bagi saya ini PE Super Plow ini cocok kan bagi kamu yang ingin sedikit lebih irit daripada PWK, tapi performa hampir mirip dengan PWK ya kan ya. Tentu performa lebih baik daripada PE biasa ya. Jadi PE Super Plow ini solusi. Pingin yang sedikit lebih irit daripada PWK, tapi performa pingin lebih bagus daripada PE. Untuk performa ini gabungan sih, tapi tetap secara keseluruhan PWK lebih unggul kan ya. Tapi dibanding dengan yang PE tentu ini juga lebih oke kan. Jadi kualitasnya di antara performa ya, untuk performa di antara PE biasa dengan PWK kan. Konsumsi bensin juga sama ya, di antara PE biasa dengan PWK kan. Jadi kembali kepada kebutuhan kan. Mau PE biasa, PWK atau PE Super Plow kan. Mungkin itu aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Sukses buat kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Bang Pedro, si Mr. Teknik.